Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Nastar, ngobrol asik tema Ramadan. Kali ini bersama saya, Imam Rohatun Saudah, yang akan menemani kalian dalam beberapa jam ke depan. Nah, teman-teman, di sini kami sedang bersama Ustadz Heri Soeharto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Nama saya MJ Heri Soeharto. Jadi Bapak Heri ini merupakan salah satu guru pengajar yang ada di SMA Negeri 1 Meluluk, tepatnya mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Benar Bapak? Ya. Oke. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Untuk kesibukannya selama bulan Ramadan ini apa Bapak? Kesibukan saya kalau di rumah ya kegiatan seperti biasa, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah ya, membantu bersih-bersih rumah atau yang lainnya ya. Tapi kalau di sekolah ya seperti biasa juga, sesuai dengan jobnya. Kalau waktunya ngajar ya ngajar, kalau waktunya ada kegiatan yang lain juga mengikuti. Oke, gitu ya Bapak. Oke. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang seputar sholat dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Pak, keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan ini apa sih Pak? Untuk sholat tarawih ya, kebetulan di bulan Ramadan tahun ini mungkin cuaca dan kondisinya sangat mendukung, sering hujan ya. Jadi untuk keutamaan sholat tarawih, walaupun ini adalah sholat sunnah, namun sholat tarawih ini adalah merupakan sholat yang dianjurkan ya, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena sholat tarawih ini beda dengan sholat-sholat sunnah yang biasanya. Oke, jadi sholat tarawih itu memiliki banyak sekali keutamaan ya Bapak? Ya, banyak sekali ya untuk keutamaannya. Jadi untuk sholat tarawih di samping kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bisa mengandung unsur untuk disiplin diri ya, untuk disiplin diri, karena kalau sebelum bulan Ramadan mungkin sholat-sholat sunnah yang lain itu tidak mengerjakan ya, ini sholat tarawih ini kebetulan kalau di bulan Ramadan ini kan banyak sekali bisa dikatakan peminatnya lah. Karena orang-orang Jawa ini biasanya kalau sholat tarawih atau bulan Ramadan ini sangat antusias sekali. Jadi bisa menambah kedisiplinan kita, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus untuk kita sendiri itu biar sholat tarawihnya biar terlaksana dengan baik itu gimana Bapak? Kalau untuk sholat tarawih supaya kita bisa mengerjakan dengan baik ya, itu sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Jadi tiap orang itu mungkin berbeda-beda, ada yang mungkin bisa menjadwalkan ya, mungkin dijadwalkan waktu sholat tarawih, mungkin sebelum sholat tarawih saya sudah berangkat, atau mungkin ada pekerjaan lain, kalau waktunya sholat tarawih ada yang sudah mengikuti sholat tarawih ya. Jadi pekerjaan yang lain bisa ditunda. Jadi untuk kondisinya itu berbeda-beda tiap orang. Jadi ada yang biasa-biasa saja. Maksudnya biasa-biasa saja itu ya dijalankan apa adanya. Waktunya sholat tarawih ya tarawih seperti itu. Karena sholat sunnah tapi dianjurkan. Oke, iya. Terus untuk perbedaannya dari sholat sunnah dan juga sholat fardu itu apa Pak? Untuk perbedaan sholat sunnah dan sholat fardu itu sudah jelas ya. Kalau sholat fardu itu jelas wajib ain hukumnya ya. Jadi wajib ain harus dilaksanakan dan tidak boleh diwakilkan. Jadi untuk yang fardu ain ini. Kalau sholat sunnah itu kan namanya sunnah. Jadi sunnah itu kan tidak wajib. Kalau dilaksanakan atau dijalankan itu mendapat pahala. Tapi kalau misalnya tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan, itu kan tidak berdosa. Oke, terus tadi untuk sholat tarawih kan juga termasuk sholat sunnah yang bagus untuk dikerjakan di bulan Ramadan ini. Terus mengapa kok sholat berjamaah itu lebih diutamakan di bulan Ramadan ini Bapak?
Untuk sholat berjamaah ya, sholat tarawih juga dilaksanakan berjamaah. Sholat berjamaah itu pahalanya kan sangat besar sekali ya, 27 ya, 27. Jadi derajat itu ya. Jadi kalau sholat-sholat biasa dilaksanakan sendiri itu biasanya pahalanya kan kecil. Kalau berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi biasanya sholat tarawih itu kan boleh berjamaah, boleh tidak. Tapi kan rata-rata kita melaksanakan sholat tarawih ini dianjurkan untuk berjamaah. Oke, jadi teman-teman sholat berjamaah itu lebih diutamakan di bulan suci Ramadan ini juga dikarenakan pahalanya yang dilipat gandakan, betul nggak Pak? Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa mengikuti sholat berjamaah, mungkin nantinya bisa ditingkatkan lagi untuk ikut sholat berjamaah di masjid ataupun di musola yang di dekat rumahnya, gitu Bapak. Iya, iya. Oke. Terus untuk apa saja sih Pak doa yang bisa kita panjatkan atau doa-doa yang sebaiknya kita baca selama bulan Ramadan? Untuk bulan Ramadan ini ya, untuk doa-doa sebenarnya doa-doa biasa ya. Setiap hari kalau kita setelah melaksanakan sholat itu doanya apa yang bisa dihafalkan, terutama doa mohon ampun ya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan suci Ramadan ini kita berdoa itu, doa kita itu sangat makbul ya, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya Bapak? Iya. Oke. Terus untuk meningkatkan cara kita dalam meningkatkan kita untuk lebih khusyuk lagi dalam sholat itu bagaimana Bapak? Untuk sholat yang khusyuk ya, khusyuk itu kan juga apa namanya? Khusyuk itu mungkin tiap orang beda-beda ya definisinya untuk khusyuk itu. Tapi kita untuk bisa sholat khusyuk paling tidak mendekati lah. Itu kita harus konsentrasi sesuai dengan sholat apa yang kita laksanakan itu, dan bayangan kita ya, mungkin di depan kita itu seakan-akan Allah itu sudah dekat sekali dengan kita. Jadi yang kita pikirkan juga doa-doa sholatnya itu, kita tidak boleh memikirkan yang lain. Misalnya konsentrasi kita pada waktu sholat, misalnya sholat zuhur ya, konsentrasi pada sholat itu. Hal-hal yang lain, misalnya ada pekerjaan, ada tugas yang lain, itu di pikiran kita itu tidak kita pikirkan, sehingga sholat kita nanti bisa nyaman dan kita akan merasa lebih khusyuk ya, lebih khusyuk. Oke, terus Bapak di zaman sekarang kan meskinya banyak kesibukan lainnya ya, apalagi seperti Bapak ini juga seorang pengajar maksudnya. Yeah. Terus di rumah juga mungkin banyak kesibukan lainnya. Bagaimana sih Pak cara untuk mengatur waktu beribadah di tengah kesibukan yang sangat banyak ini? Untuk mengatur waktu itu juga saya katakan awal tadi itu kondisional ya, tiap orang itu berbeda-beda ya. Karena sholat itu adalah kewajiban kita, wajib ain tadi ya. Jadi kita sesibuk apapun kegiatan kita, jadi kalau waktunya kita sholat, kita juga melaksanakan sholat. Karena itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Oke, terus tips untuk menjaga konsistensi ibadah selama bulan Ramadan ini apa Bapak? Untuk menjaga tetap ibadah ya, kita di bulan Ramadan ini ya kita harus tetap menjaga kesehatan ya, kesehatan terutama kesehatan fisik kita ya, karena kalau siang kita puasa itu biasanya kan lemas sekali ya. Jadi kita harus menjaga kondisi fisik kita, dan kalau bisa kita juga punya jadwal. Walaupun tidak tertulis, kita harus tahu kita waktunya sholat wajib, sholat sunnah, atau kegiatan yang lain, ngaji Quran atau yang lainnya, ikut pengajian. Jadi kita harus di pikiran dan hati kita itu sudah harus ada seperti itu. Jadi tiap orang itu nanti juga akan berbeda-beda juga. Mungkin orang lain ada kesibukan ini, ada mengikuti kegiatan ini, ada yang tidak punya kesibukan, mungkin rutin ikut ngaji di masjid atau ikut pengajian-pengajian di masjid atau tabarus itu ya, seperti itu. Betul banget. Terus untuk cara Bapak mengajak keluarga Bapak untuk beribadah di bulan Ramadan ini bagaimana Bapak?
Untuk keluarga saya sendiri ya, kebetulan ya, alhamdulillah keluarga saya ini mulai anak-anak saya kecil ya, itu sudah saya biasakan untuk sholat. Jadi saya biasakan untuk sholat, untuk puasa Ramadan. Jadi saya dan istri saya itu yang memberikan contoh. Jadi kalau misalnya sholat, nah, contohnya sholat taraweh ya, karena setelah sholat isya itu kan ada sholat taraweh. Anak saya juga saya ajak anak-anak saya. Nanti kalau misalnya mereka itu kok lelah atau tidak ikut ya, tidak apa-apa, karena kan masih belajar. Jadi mulai kecil sudah saya ajarkan seperti puasa juga seperti itu, puasa Ramadan. Jadi mulai kecil sudah saya biasakan. Kalau misalnya hanya kuatnya itu sampai jam 12, ya saya suruh buka, tidak apa-apa. Nanti dilanjut lagi. Jadi dilatih seperti itu. Saya dan istri saya juga memberi contoh. Jadi tidak hanya sekadar menyuruh, ayo sholat, ayo puasa, nah, tidak seperti itu. Jadi saya memberi contoh, saya juga sholat, saya juga puasa. Iya, betul banget. Terus peran orang tua itu memang sangat penting ya Bapak. Apalagi untuk anak zaman sekarang itu kalau nggak diberi contoh itu nggak mau Bapak. Ya, untuk orang tua itu memang pendidikan dasar ya, pendidikan dasar kita semua itu adalah dari keluarga. Jadi keluarga itulah asal muasalnya dari pendidikan kita yang kita peroleh ini. Jadi kalau orang tuanya itu memberikan contoh yang baik, saya yakin nanti anak-anaknya juga akan menjadi baik. Karena pergaulan di luar itu sangat-sangat sangat banyak pengaruhnya. Jadi pengaruhnya sangat banyak sekali. Tapi kalau mulai dari kecil sudah kita bekali dengan iman dan takwa itu ya, kita bekali tauhidnya sudah jelas. Nanti saya yakin anak-anak kita semua ini nanti akan tetap ingat pada Allah dan tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan luar yang tidak baik. Oke, betul banget. Bapak, apa yang bisa kita lakukan jika sholat tarawih kita itu sudah terlewat, waktunya sudah terlewat, terus apa yang bisa kita lakukan? Untuk sholat tarawih ya, sholat tarawih sekali lagi, sholat tarawih itu kan sholat sunnah ya, sunnah yang dianjurkan. Kalau misalnya kita tidak bisa berjamaah di masjid, kita misalnya sholat tarawihnya sudah terlewatkan ya, kita bisa sholat sendiri ya, melaksanakan sendiri entah di rumah atau di tempat ibadah yang lain, di musola atau di masjid kalau tidak bisa berjamaah. Oke, jadi kita harus tetap melaksanakannya apa? Gimana? Tadi kan sholat itu kan sunnah tuh ya, sunnah yang dianjurkan. Kalau kita ya mestinya harus melaksanakan. Gitu. Kalau melaksanakan kan pahalanya sangat besar sekali ya, ada pahalanya. Tapi kalau tidak melaksanakan kan tidak berdosa. Betul banget. Ya, terus di bulan Ramadan ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dapat kita lakukan Bapak ya. Seperti saja tadi membaca Al-Quran. Nah, apa sih Pak keutamaannya membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Untuk membaca Al-Quran ya, sebenarnya membaca Al-Quran itu bagi orang Islam ya, orang mukmin Muslim, ini mestinya itu tiap hari ya. Jadi tiap hari, tidak hanya pada waktu bulan suci Ramadan. Namun kalau kita baca di bulan suci Ramadan, ini kan pahalanya jelas berlipat gitu ya. Karena di bulan Ramadan itu segala amal kebaikan itu pahalanya berlipat atau dilipatkan ya. Dosanya juga seperti itu, dosanya juga berlipat gitu. Jadi kita bisa membaca Al-Quran ya, kita utamakan, karena nanti dengan membaca Al-Quran hati kita itu juga akan tentram. Apalagi nanti kalau kita membaca Al-Quran, tahu artinya dan bisa melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, itu akan lebih baik. Iya, betul banget. Terus menurut Bapak sendiri ini manfaat dari kita mengikuti kajian tafsir Al-Quran selama bulan Ramadan ini apa? Untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quran ya, ini banyak sekali ya. Ini menambah ilmu pengetahuan kita ya, menambah ilmu. Kalau ilmu kita bertambah tentang agama Islam, wawasan kita bertambah tentang agama Islam, ya nanti semuanya itu sholat kita juga akan lebih baik.
sikap tingkah laku kita, karakter kita akan juga lebih baik, akan islami ya, karakter yang islami, sehingga itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di keluarga ya. Di keluarga nanti bisa memberikan contoh yang baik pada anggota keluarga kita, di masyarakat lingkungan kita juga memberi contoh yang baik, karena dengan kajian Al-Quran itu nanti di samping pahalanya banyak, kita juga menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus untuk bagaimana Bapak merencanakan ibadah di bulan suci ini, Bapak? Kalau ibadah itu, kalau saya pribadi ya, itu ibadah itu kan wajib ya, sholat itu kan wajib. Jadi ibadah di bulan Ramadan itu ya seperti ibadah-ibadah di luar Ramadan. Jadi tidak usah direncanakan, jadi sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau saya pribadi ya, tidak tahu kalau orang lain mungkin ada rencana seperti ini, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya, itu sudah kebiasaan. Namun di bulan Ramadan ini lebih saya tingkatkan. Jadi kalau biasanya sholat ya, sholatnya itu tidak tepat waktu ya, kita tepat waktu membaca Al-Quran. Biasanya membaca Al-Quran itu hanya 1, 2, 3 surat ya, ini bisa membaca lebih dari berapa ain gitu ya di dalam Al-Quran, seperti itu. Oke, jadi banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini ya Bapak. Ya. Seperti saja contohnya tadi membaca Al-Quran. Ya. Lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, membaca Al-Qurannya. Kegiatan-kegiatan positif juga bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Oke, terus motivasi mungkin untuk pelajar seperti saya ini gimana? Supaya sholatnya lebih ditingkatkan lagi di tengah kesibukan kita yang juga menjalani ujian nih Bapak. Untuk pelajar ya, untuk anak-anak yang masih sekolah, tolong ya untuk sholatnya, sholat terutama sholat 5 waktu itu lebih diutamakan. Selain sholat 5 waktu, nanti juga ada sholat-sholat sunnah, kalau bisa dilaksanakan ya dilaksanakan. Sekarang bulan suci Ramadan tahun 2025 ini kebetulan anak-anak sekolah ini kan berkaitan dengan ujian, jadi harus bisa mengatur waktu. Sebenarnya waktunya banyak sekali, waktu luang ya, setelah sholat taraweh misalnya capek atau membaca sebentar, nanti waktu sahur setelah sholat sahur kan kita bisa belajar. Jadi bisa mengatur seperti itu supaya nanti kalau anak-anak zaman sekarang ini sholatnya benar, agamanya benar, saya yakin ya kedepannya karakternya juga akan menjadi karakter yang baik, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang jelek, dan bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Amin. Tak terasa Pak, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk waktunya dan juga ilmu yang Bapak berikan kepada kita semua. Sama-sama. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini. Ya. Teman-teman semuanya, itu tadi podcast kita terkait tentang sholat dan ibadah di bulan Ramadan. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.